Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sono, NIM 352110049, kelas IE 21C1, dengan dosen pengampu mata kuliah Sri Wahyuni Tias MPD. Saya mengambil jurnal dengan tema Teamwork, dengan judul jurnal yang saya review yaitu pengaruh tema teamwork, komitmen, organisasi, dan pengembangan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Olahraga di Kota Sibolga. Latar belakang masalah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari kinerja dari setiap individu yang ada. Fenomena yang terjadi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga masih terlihat bahwa sebagai pegawai belum dapat bekerja sama secara tim dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan kinerja yang ada telah dari salah satu bagian. Selain daripada itu, dalam bekerja sama masih ada pegawai yang santai, sementara pegawai yang lain bekerja keras. Indikasi ini menjelaskan bahwa masih ada masalah tentang teamwork di Dinas Kota Sibolga. Untuk rumusan masalahnya di sini yang pertama, bagaimana pengaruh teamwork terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Ya, bagaimana pengaruh pengembangan terhadap kinerja pegawai. Terakhir, bagaimana pengaruh teamwork, komitmen organisasi, dan pengembangan terhadap kinerja pegawai. Untuk tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teamwork terhadap kinerja pegawai. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembangan terhadap kinerja pegawai. Yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teamwork, komitmen organisasi, dan pengembangan terhadap kinerja pegawai. Untuk metode penelitian, yang pertama yaitu populasi. Menurut Sugiono 2014, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono 2014, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, sedangkan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang ketiga, uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Yang keempat, uji asumsi multipolineritas. Multipolineritas berarti adalah hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel beban pada model regresi. Yang terakhir, uji asumsi autokorelisasi.
Autokorelasi sebagai suatu korelasi antara nilai variabel dengan variabel yang sama pada leg satu atau lebih sebelumnya. Sekar 2017. Analisis hasil dan pembahasan dari penelitian di atas, yaitu menganalisis dengan yang pertama uji hipotesi. Dalam uji hipotesi ini, peneliti akan menguji kebenaran hipotesi baik itu secara simultan atau bersama-sama maupun cara parsial atau sendiri-sendiri, dan untuk memudahkan penelitian dalam pengolahan data, maka digunakan program SPE versi 2.22.00 untuk tabel pengaruh tim broad, komitmen organisasi, dan pengembangan terhadap kinerja. Yang pertama konsul, yaitu angka B-nya itu dengan 4.646, standar errornya itu 4.996. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda ini, maka dapat dijelaskan maksud dari persamaan di atas. Yang pertama, nilai konstan sebesar 4.646 ini menyatakan bahwa jika faktor teamwork, komitmen organisasi, dan pengembangan diabaikan, maka nilai kinerja pegawai sebesar 4.646. Yang kedua, koefisien regresi untuk variabel teamwork sebesar 0,493. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor teamwork, maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 4,93%. Yang ketiga, koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,221. Hal menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor komitmen organisasi, maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 2,21%. Yang keempat, koefisien regresi untuk variabel pengembangan sebesar 0,191. Hal menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor pengembangan, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 1,91%. Dari kesimpulan di atas, berdasarkan metode dan analisa hasil, didapat kesimpulan berdasarkan pada analisa perhitungan di atas. Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga Kota Sibolga dengan nilai hitung tabel 3,6, tidak lebih besar 2,026, dan nilai signifikan. Variabel teamwork berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga Kota Sibolga dengan nilai hitungan. Yang tiga, variabel pengembangan pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga Kota Sibolga dengan nilai hitung tabel 1,921 lebih kecil 2,026 dengan signifikan 0,063 lebih besar 0,05. Yang keempat, variabel komitmen organisasi, teamwork, dan pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga Kota Sibolga dengan nilai hitung tabel 20,751 lebih besar 2,572 dan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil 0,05. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi video ini.
tugas akhir mata kuliah leadership. Sekiranya ada kata tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.